luar Jadi biasa. jangan sampai ejekan itu menjadi kita ciut, kita down. Dari ejekan itu kita harus semangat, kita harus buktikan bahwa kita mampu. Dari Citomol Surabaya, tentu dong bersama Nobel Entertainment hadir kembali dengan program podcast Ngupas Manten, ngobrol serba-serbi manten. Seperti biasa, Raka nggak bosan-bosan, terus akan siar ya. Terus akan memberikan informasi kepada seluruh masyarakat Indonesia yang butuh informasi perlengkapan pernikahan ya, mulai dari catering, kemudian dekorasi, pilihannya yang seperti apapun ada. Kemudian juga ada entertain, artis, musisi, WO, wedding organize, semuanya ada di podcast Ngupas Manten. Jadi ini sangat membantu sekali ya buat semua masyarakat Indonesia yang butuh perlengkapan pernikahan. Solusinya hanya ada di podcast Ngupas Manten. Tepuk tangan dulu dong. Wow, WAW banget, luar biasa. Alhamdulillah di kesempatan sore ini ya ada kedatangan satu narasumber yang benar-benar jadi inspirasi Raka ya. Dan ini sebagai motivasi juga kepada teman-teman yang ada di luar sana. Ini artis sekaligus pencipta lagu. Wow, sopo kira-kira ya. Kemarin sudah ada Mbak Lilin Herlina ya, ada Malik Entertainment. Dia seorang musisi ya, dan bisa dibilang aktif di dunia musik perweddingan di seluruh Indonesia. Thanks banget sekali lagi buat Malik Entertainment. Nah, sekarang nggak kalah keren juga, mantap abis ya, seorang artis vokalis yang keren banget dan juga pencipta lagu. Sopo, kita sambut, ini dia Arya Dipangga. Tepuk tangan dong. Halo teman-teman. Assalamualaikum Mas Arya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Gimana kabarnya Mas Arya? Alhamdulillah baik dan sehat. Alhamdulillah baik dan sehat. Perjalanan dari Kenjeran ya kalau nggak salah. Dari Kenjeran. Kenjeran ke Citomol Surabaya, bagaimana? Ada cerita yang heboh kah atau yang menarik? Tidak ada sih, ya, cuman agak kemacetan kecil lah. Bisa dilalui dengan ya gampang lah gitu loh. Gampang, karena demi podcastnya Nobel. Wih, luar biasa. Semangat luar biasa. Thank you Jadi banget. harusnya dilalui 30 menit. Yes. Tadi dilalui 20 menit. Mantap banget. Saking Tepuk tangan semangatnya. dulu. Saking semangat untuk Nobel Entertainment. Siap Mas Arya, sekali lagi selamat datang di podcast Ngupas Manten, ngobrol serba-serbi manten. Sekali lagi ini merupakan sebuah penghargaan buat Raka, dan terima kasih banyak sudah menyempatkan, udah hadir di studio ballroom yang sangat gede ini. Mudah-mudahan nanti akan berkembang lagi jadi lantai 6 ya. Amin, amin, Lebih besar semoga. lagi. Amin ya, mohon doa nanti Mas Arya ya. Dan juga saya juga terima kasih banyak ini diundang di podcast Nobel Entertainment. Siap. Suatu kehormatan luar biasa juga. Luar biasa. Salaman di sini Mas Arya. Sah ya. Siap Mas Arya, di podcast ini sebuah edukasi dan juga informasi ya, yang akan diberikan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Arya Dipangga. Nah, banyak teman-teman juga yang keplecut gitu ya. Dan ada si sopo Arya Dipangga apa yang Dipangga. Nah, sebenarnya nama Mas Arya sendiri itu nama asli kah ini atau nama entertain Mas? Jadi kalau Arya Dipangga itu nama entertain. Aslinya dari emak, dari bapak itu namanya Karyadi. Katanya Karyadi. pengen anaknya karyanya jadi. Wih, luar biasa. Karyadi. Nama familiar banget itu sebenarnya ya. Oke. Nggak tahu nama deso apa nama bagaimana itu. Iya, gitulah. Deso tapi menjual Mas. Insya Allah, Rezeki kota Mas. Ya semoga. Siap. Karena ya mungkin nama itu kan doa dari orang tua ya. Benar. Oh, nama asli Karyadi. Karyadi. Cuman waktu ikut festival-festival di Surabaya, Jawa Timur itu, kok penyanyi kok namanya Karyadi. Yes, Iya. oke. Terus ada usul dari temen, kenapa nggak diambil tengahnya aja, Arya Di. Nah, Oke. Itu dari Aryadi. teman-teman masukan atau dari masukan teman-teman. panitia? Dari masukan Oh, teman-teman. dari masukan teman-teman. Cuman kalau dari panitia, dari dewan juri
artis kok namanya Karyadi gitu. Iya, dari jurinya. Ya, tapi beliau-beliau kan Iya. nggak ngerti ya kalau Betul. emang Karyadi itu maksud orang tua saya pengennya anaknya tuh punya karya yang jadi. Itu gitu. oke Mas, masih dong, masih artinya kita tetap menghormati sebuah nama dari orang tua. Betul. Nama saya Mas Iya. ya, ketika masuk di radio Kota FM, ya kebanggaan Raka penyiar waktu dulu ya toh. Iya. Abdul Muiz Mas ya. Muiz, iya. Aku langsung aja Mas Abdul gitu ya. Iya. Sama produser ganti. Iya. Loh, ya apa Pak ya? Iyalah yang familiar yang mudah diingat. Iya. Siapa? Raka ya Pak. Lihat TV waktu itu gitu. Betul. Raka Maulana nama abah saya gitu. Akhirnya entertainnya Raka Maulana. Asli nih Abdul Muiz. kita ambil hikmahnya aja ya, karena Ya. emang kalau nama asli dari orang tua itu kan kayak udah apa ya, kayak sudah keberkahan tersendiri ya, Yes. suatu doa ya. Tapi kalau emang ada masukan dari orang-orang yang emang kompeten di entertain, itu ya kita terima, karena emang itu emang mungkin harusnya seperti itu biar lebih keren gitu. Betul. Kita Ya. juga harus bisa belajar dari kalangan atau circle kita Mas di Betul dunia entertain sekali. itu gitu ya. Oke, jadi nama asli Karyadi Ya. ya. Nah, yang kedua yang Raka harus kupas di sini ya, biar masyarakat Indonesia lebih tahu, lebih detail, lebih ngefans sama Mas Arya. Ada yang ngomong sebenarnya Arya Dipangga atau Dwi Pangga. Nah ini ojo sampai kepelecut ini Mas. Ojo keliru sing di Arya Dipangga. Oh, Arya Kalau Arya Dipangga. Dipangga kan berarti kan niru ya, niru yang sudah ada. Oke. Berarti Arya Dipangga, Dipangga. ya. Maksudnya itu nama saya Aryadi kan, cuman disembunyikan K-nya. Oke. Aryadi dari arti di Indramayu, saya kan asli Indramayu. Oh, asli Indramayu. Jadi Siap. Dipangga itu dipuja, disenengi. Jadi saya sebagai entertain pengennya sih harapannya dia disenengi masyarakat gitu loh, disukai. Luar biasa. Arya Dipangga. Arya Dipangga. Baik. Oke, teman-teman udah jelas ya. Jadi Karyadi nama aslinya ya, dan entertainnya Arya Dipangga. Mas, boleh diceritakan Mas ya, awal mula Arya Dipangga terjun di dunia entertain sebagai vokal atau tarik suara ya, dan sampai sekarang jadi pencipta lagu. Itu awalnya dari tekanan ya, dorongan orang tua kah atau teman-teman terjun di dunia tarik suara. Itu bagaimana perjalanannya, Mas? Kalau dari dorongan orang tua nggak ada, keinginan sendiri karena hobi, Oh, senang. hobi ya, hobi. Mungkin jiwanya jiwa seni ya. Siap. Jiwa seni. Jadi waktu sebelum hijrah ke Surabaya di Indramayu kan juga banyak waktu itu awal-awal musim karaoke itu kan lomba-lomba banyak. Siap. Jadi ikut terus menang gitu. Tahun berapa itu, Mas? Waktu Tahun pertama kali ikut pertama karaoke? kali ikut lomba itu tahun 90. Tahun 90-an ya? Enggak, tahun 89. Oh, 89. Tahun 89. Oke, lahirnya Live Zone nih. Lagu-lagu pop awalnya Ini masih ikutnya. 89. 89. Tua banget ya. Ketahuan. Oke, di tahun 89 mulai terjun dunia tarik suara, artinya proses by proses ikut lomba-lomba Mas. Ikut Arya, ya? lomba-lomba. Terus di sana kan tarling di Indramayu ya. Tarling itu gimana, Mas? Tarling tuh Artinya? jadi kayak musik tarling, musik daerah Indramayu, Cirebon itu tarling. Pernah dengar, Bro? Tarling, Bro? Dangdut Apa tarling, tarling dangdut. atau ciri khasnya dari Indramayu? Ciri khas musik di ya? Indramayu itu tarling. Kayak mungkin kalau Surabaya keroncong. Keroncong, gitu, Mas. betul. Oh, di sana tarling. Kalau di Indramayu, Cirebon itu tarling. Tarling, siap. Cuman Terus? kalau tarling ini kan istilahnya saat itu kan masih belum perkembangannya belum pesat ke nasional banget ya. Siap. Jadi saya dan kebetulan saya lebih suka di dangdutnya. Oke, jadi di jalur dangdutnya, segmennya Mas Arya. Cuman saat itu kan orang tua, namanya juga orang tua zaman dulu ya, maunya anak itu kerja dan kerja. Sebenarnya sih orang tua juga seneng kalau saya itu terjun di entertain, di musik gitu. Tapi karena banyak kerjaan orang tua ya, jadi akhirnya suruhnya bantu kerjaan terus gitu loh. Jadi akhirnya Itu terhambat. kelas berapa Mas waktu ikut lomba itu, Mas? Ikut lomba itu tahun 89 SMP? sampai tahun 96 di Indramayu itu. Kira-kira Baru kelas hijrah apa itu? SMP apa SMA itu, Mas? itu Zaman itu? SMA kelas 1. Oh, udah SMA. SMA kelas ya. 1. Hobi dinyanyi. Oke, lanjut. Lanjut setelah itu pas hijrah ke Surabaya ini kan tujuannya kan saya membangun usaha. Membangun usaha. Jadi saya tepis itu, saya bekukan dulu gitu. Yang keinginan hobi di nyanyi entertain, ya? ya, hobi nyanyi itu.
Nah kebetulan di sela-sela kesibukan memasarkan produk ya, itu kok ada lomba, karena jiwa seni itu nggak bisa mungkin dibebukan sampai mati itu nggak bisa ya. Jadi terus berontak. Akhirnya ngikut lomba-lomba di Surabaya. Iya. Oke. Ya, pertama kali ikut lomba di Surabaya itu festival apa, Mas? Atau 17 Agustusan. Oh, 17 Agustusan. Keren perjalanannya. Tapi namanya juga ini ya saat itu kalau dulu mah kalau lomba festival itu yang siapa yang mirip yang dilombakan lagunya itu yang menang. Kalau sekarang kan beda ya. Iya. Kalau sekarang lebih ke pembentukan karakter sendiri ya gitu. Mungkin di jenjang karirnya akan lebih bagus ya. Siap. Kalau dulu itu gitu, yang lebih mirip itu yang lebih menang. Yang menang. Nah, alhamdulillah waktu itu Mas Arya menang. Sering menang. Sering menang Karena emang karakternya mungkin agak bisa masuk ke, waktu itu saya suka lagu-lagunya Mas almarhum Mas Imam S. Arifin. Jadi kalau mau bawakan lagu-lagu beliau, lagu-lagunya Kang Caca, dulu saya ngefans banget sama Kang Caca, sekarang jadi temen. Alhamdulillah luar biasa sama Caca Handika ya. Iya. Karena sesama pencipta, sesama penyanyi juga. Subhanallah. Setelah menang dari beberapa perlombaan lomba karaoke. Nah, akhirnya sesuatu kebanggaan dari Mas Arya itu artinya diterima masyarakat, bisa di-job dan ikut orkes ini atau ikut itu bagaimana Mas perjalanannya, Mas? Perjalanannya dari menang ini ya, karena saya juga suka pop juga gitu, jadi all-round juga. Cuman karena mungkin sekarang udah pengaruh vokalnya ya karena teknik dangdut, jadi lebih nyaman job di dangdut sih. Di dangdut, Jadi pernah juarai tingkat Jawa Timur dangdut. Dari dangdut lewat lomba PAMI saat itu ya, Persatuan Artis Melayu Dangdut Indonesia. Tahu bro, tapi PAMI, juara 2 sih. Persatuan Artis Dangdut Indonesia. Melayu Indonesia. Dangdut Melayu Indonesia. Iya, tapi sekarang sudah ganti namanya karena sudah masuk di UNESCO. Oh, keren. Iya, jadi sekarang bukan PAMI lagi tapi PAMDI. PAMDI, Persatuan Artis Musik Dangdut Indonesia. Wow, luar biasa, yang terbaru ini ya. Iya, karena masuk sudah daftar ke UNESCO itu tadi. Karena masuk UNESCO itu kalau ada kata Melayunya katanya nggak bisa karena mungkin sudah diklaim di negara lainnya. Gitu. Jadi menghilangkan kata Melayunya jadi PAMDI. PAMDI, siap. Oke, lanjut. Setelah menang juara satu terus di situ, ikut juga di lomba lagu-lagu pop juga menang se-Jawa Timur juga. Setelah itu baru kan kayak mungkin IO tahu betul, kalau saya menang juara di lomba pop. Terus ada orkes juga, pimpinan orkes juga pada tahu. Akhirnya dari situ di job kesana kemari. Luar biasa. Ya, suatu kebanggaan, suatu kebahagiaan tersendiri ya. Saya itu kan hobi. Tidak mengejar untuk menjadi artis atau penyanyi. Di sisi lain sudah pengusaha dong ya. Tapi nanti deh pengusahanya kita akan kupas di segmen kedua ini. Siap. Jadi ketika sudah menang Mas Arya di beberapa festival lomba di PAMDI itu atau PAMI itu, kemudian juga di karaoke pop akhirnya di masyarakat itu mudah diterima ya, atau di job lah, dapat job lah ya. Tanpa disadari ya, kok job berdatangan ya, alhamdulillah. Paling banter Mas, orkes apa aja Mas di Jawa Timur Mas? Di Jawa Timur soalnya saya kan freelance ya, nggak pernah ikut tetap di orkes si A, B gitu ya. Jadi semua yang masuk ya kita jalan gitu ya. Iya, siapa yang orkes yang mau ngejob saya masuk ya jalan. Tapi salah satu yang emang banter banget sih New Komando. Yang punya Abah Latarawu. Itu selalu ngejob saya, event apapun, alhamdulillah. Karena Abah Latarawu karena kita selamat sehat, salam sehat Abah Latarawu ya. Insya Allah mudah-mudahan kedepannya bisa hadir di podcast Raka ya. Karena Abah Latarawu juga pimpinan orkes itu sebagai ini aja, hobi ya. Karena senang musik. Pada dasarnya beliau itu kan seorang pengusaha juga. Sukses juga. Habis itu dari beberapa pimpinan orkes ya. Ada nggak istilahnya Mas cerita yang harus bisa dibagikan kepada teman-teman yang ada di luar sana? Aku pengen banget jadi seorang artis atau vokalis gitu ya, seperti Mas Arya. Ada nggak kiat-kiat Mas untuk tetap eksis seperti ini Mas? Kalau untuk kiat-kiat ya untuk pemula, untuk teman-teman yang di sana ya terus aja digali potensinya, talentnya digali, terus juga
ikutin, mungkin kan beda-beda ya, ada yang emang gemar ngikuti lomba-lomba, ada yang tidak suka ngikuti lomba-lomba. Tapi menurut masyarakat butuh nggak, penting nggak ikut festival-festival kayak itu? Zaman sekarang ada LIDA, ada KDI, ada The Academy. Itu penting nggak menurut masyarakat? Kalau menurut saya sangat penting karena penting, ya? Di samping kita juga mengasah talent kita ya sebagai penyanyi untuk teknik suaranya, itu juga asah mental. Mental Keren. itu juga penting banget. Kalau kita punya teknik suara yang sebagus apapun, kalau kita mental kita gampang down, nggak terasar, itu tidak punya arti apa-apa gitu loh. Tidak akan tersampai apa yang teman-teman inginkan gitu loh. Jadi tetap asa mental dengan mengikuti lomba, festival, apalagi yang di televisi itu sangat menjanjikan banget ya. Itu sangat penting sekali. Wow, ilmu bro ya guys, ilmu. Jadi teman-teman yang ada di luar sana ingin menjadi seorang artis atau vokalis ya, penyanyi apapun ya. Nah, untuk mengasah mental, itu mental adalah utama Mas Arya ya. Jadi ya ada kegiatan festival, lomba-lomba ya, seperti apapun itu harus ikut untuk menjadi seorang artis yang profesional dan tetap eksis sampai saat ini. Betul sekali. Nah, cerita informasi yang ada di luar sana gitu Mas Arya, bagaimana perjalanannya Mas sampai detik ini Mas Arya bisa tembus jadi seorang pencipta lagu, dan kemarin infonya ya itu seluruh Indonesia para pencipta gitu lagu Mas Arya tembus gitu loh ya sebagai pengarang pencipta lagu. Itu bagaimana ceritanya, awalnya gimana itu Mas? Jadi awalnya sih ya karena saya suka banget ya di dangdut, terus juga terinspirasi dari, pastinya kan terinspirasi dengan senior-senior. Kenapa saya nggak mencoba menciptakan lagu gitu loh. Ternyata saya menciptakan lagu, walaupun lagunya mungkin masih belum terima secara meluas ya. Awal mula menciptakan lagu itu di tahun berapa Mas? Di tahun 2013 ya. 2013 sudah menciptakan lagu waktu itu ya. Menciptakan lagu tahun. Judulnya apa? Judulnya? Duren Pisang. Oh, pernah dengar aku. Pernah diputar di Kota FM dulu kayaknya. Iya, Duren Pisang. Duren Pisang ya. Oke. Saat itu pernah lumayan sih di Kota FM, sering diputar. Duren Pisang waktu itu Duren Pisang saat itu rilisnya di Jakarta. Artinya pasti dong lagu-lagu dangdut itu ada singkatan-singkatan gitu, ada artinya Mas. Singkatan apa itu Duren Jadi Pisang? Itu sekedar ini aja ya. Duren Pisang kan sebenarnya kan kesukaan buah saya gitu. Saya seneng mengkonsumsi buah-buahan, salah satunya ya durian sama pisang itu buah favorit saya. Jadi diplesetin untuk masalah percintaan gitu. Mungkin ada sebuah artinya duda keren atau apa pisang gitu. Enggak. Duda keren pisang ranjang seperti Mas Lerzul mungkin. Loh, iya tak Mas? Enggak bro. Aman-aman ya. Seperti Zidan itu bukan pisang ranjang lagi. Pisang kasur. Pisang kasur. Berarti putus ranjang. Duren pisang ya, nggak ada arti, cuman sebuah nama aja. Jadi kekaguman seorang laki-laki ataupun juga sebaliknya kekaguman seorang perempuan kepada pasangannya. Itu di tahun pisang beladuren, wah cocok bro. Siap itu di tahun 2013 2013 sudah menciptakan lagu pertama ya, Duren Pisang. Habis itu Mas ceritanya bagaimana? Nah terus ya proses ya, saya juga sehabis menciptakan lagu Duren Pisang itu juga sekitar ada puluhan lagu yang sudah saya ciptakan. Nah terus proses singkatnya di tahun 2022. 2022 habis corona atau habis corona berakhir lah ya. Iya. Udah saatnya berakhir. Itu PAMI saat itu masih punya namanya PAMI. PAMI mengadakan LCLD kelima, Lomba Cipta Lagu Dangdut Tingkat Nasional yang kelima. Terus saya ini kan pencipta apa ya menurut saya lah. Jadi untuk menerobos ke sana itu saya ide religi aja, dangdut religi. Jadi saat itu saya habis sholat isya, terus saya bermunajat sama Allah, terus ya itu dapat inspirasi lagu itu, lagunya Doa Sepertiga Malam. Doa Sepertiga Malam. Itu judul lagu yang diciptakan Mas Arya yang diikutkan lomba nasional, pencipta lagu nasional.
Nah, sebelum ikut pencipta lagu dangdut nasional itu juga dorongan pribadi kah atau dari teman Mas? Informasi awalnya dari siapa itu Mas? Kalau informasinya kan Fahmi kan juga ada komunitas ya. Ada FB, terus juga ada Instagram, terus Siap. juga kan saya juga udah gabung di ini ya, LMK Ardi, Anugerah Royalti Dangdut. Apa itu, Mas? Anugerah Royalti Dangdut Indonesia. Oh, Anugerah Royalti Iya. Dangdut Indonesia. Itu royalti terkait ya, royalti hak terkait. Siap hak cipta gitu mungkin Mas ya. Itu masih penyanyi, bukan masih pencipta. penyanyi. Nah, setelah saya masuk ke 12 besar, saya ikut lomba LCLD yang kelima yang diadakan oleh PAMI itu. Oke. Masuk 12 besar. Terus saya juga dikasih apresiasi sama Bang Haji Roma Irama live di TVRI Nasional. Oke. Terus juga saya di tahun 2022 itu langsung masuk menjadi anggota LMK RAI, Royalti Anugerah Indonesia. Oke. Ini Itu setelah royalti hak cipta. menang lomba pencipta lagu atau sebelum? Itu sebenarnya sudah masuk menjadi anggota, tapi masih digital. Nah, terus setelah saya menang masuk ke 12 besar itu baru jadi anggota tetap, anggota yang maksudnya dapat royalti bukan dari digital aja, bukan dari YouTube aja, tapi dari semuanya lengkap lah gitu loh. Luar Alhamdulillah. biasa. Di tahun 2002 bisa dibilang mendapatkan anugerah 2022. 2022 ya. Nah, dari 12 besar itu diadu lagi, Mas. Dari 12 besar itu langsung dipilih oleh Bang Haji Roma Irama. Oke. Dipilih oleh Bang Haji Roma Irama sama musisi soneta semuanya. Cuman diambil 3. Dari 12 diambil 3. Tapi Siap. tetap yang 12 besar tetap dikasih Masuk kok cuman peringkat besar ya, 12 besar ya. 3 besar aja. Oke, dari 12 Tapi besar diambil lagu 3 saya nggak besar. masuk. Di 3 besarnya ini. 3 besar nggak masuk, tapi kan alhamdulillah 12 besar sudah. Saya tuh terharu banget. Dari karena berapa peserta waktu itu, Mas? dari 1015 kalau nggak Wow, salah. bro, tepuk tangan tuh. Dari seluruh Indonesia. Kebanggaan Dari luar biasa. seluruh Indonesia. Sahabat Raka. Jadi dari 1000 peserta pencipta Iya, lagu di pencipta seluruh lagu seluruh Indonesia, Indonesia. masuk ke 12 besar, Mas. Iya, ya? itu juga dari kan- 12 besar. Istilahnya belum rezeki, Iya. ya. Kita Masuk juga ke kan 3 besar. bersaingnya juga bukan sama-sama pencipta-pencipta baru, tapi sama pencipta-pencipta senior seluruh Oh, Indonesia. pencipta senior juga Iya, ikut itu, Mas ya? ikutkan. Kecuali panitia, kalau panitia nggak boleh. Wow, pencipta yang senior-senior yang ikut siapa, Mas, yang terlibat waktu itu, Mas? Banyak ya, tapi kalau Salah satunya? ini yang menciptakan lagu Mengejar Badai Oke. si Mas apa ya? Saya mendadak lupa. Lupa ya? Ya, Oke. yang ciptakan Mengejar Badai itu juga yang juara pertama. Oh, yang juara pertama itu luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan sebuah inspirasi ya buat semua masyarakat Indonesia, terutama teman-teman entertain yang pengen jadi entertainer ya, yang profesional, yang tetap eksis. Nah, ini ada Arya Dipangga, luar biasa. Oke, Mas Arya, karir sangat luar biasa, perjalanan yang bisa dibilang tidak mudah waktu itu, Mas ya. Ya. Jadi naik turun, Arya ya belajar ya. Betul. Dengan proses-proses ikut lomba, kemudian juga hijrah ke Surabaya. Dari mana tadi asalnya? Indramayu. Dari Indramayu, lari ke Surabaya. Alhamdulillah luar biasa. Nah, tadi sempat Mas Arya menyampaikan hijrah ke Surabaya itu sebagai seorang pengusaha gitu ya. Sebagai seorang pengusaha. Nah, kalau boleh tahu boleh dong ya, dan harus kayak ini dibocorin. Emang usahanya apa, Mas, sambil aktif di entertainer, kemudian juga pengusaha. Nah, ini benar-benar sebagai apa ya? Motivasi dan inspirasi buat teman-teman, terutama pribadi Raka ya, Mas. Ya. Usahanya apa kalau boleh tahu, Mas? Jadi awalnya itu waktu di Indramayu itu saya dengar informasi dari teman, katanya orang Surabaya
Oke. Umumnya orang Jawa Timur kalau makan nggak pakai kerupuk itu katanya nggak enak. Oke. Jadi kemungkinan besar itu semuanya makan itu pakai kerupuk. Harus pakai kerupuk. Jadi langsung saya berpikir lah, ini kayaknya bisa saya kembangkan. Ya. Saya mendistribusi, buka usaha di Surabaya, di Jawa Timur untuk mendistribusikan produk kerupuk yang dari Indramayu. Jadi usaha kerupuk ya di 2000 Itu pertama tahun hijrah. 97. Oh, jadi usaha kerupuk dengan artis itu lebih dahulu usahanya. Usaha kerupuk. Oke. Kalau yang dinyanyi itu mulai 2013 ada tadi itu ya? tawaran job itu ya 2013 itu. 2013. Iya. Oke, jadi usaha kerupuknya mulai Tahun 97. 97 itu sudah di Surabaya Mas Ari? Di Surabaya tepatnya di tanggal hari kelahiran saya 18 Agustus Keren. 97 sebelum meneter. Oke, Mas. Di usaha kerupuk itu Mas ada dorongan atau istilah support dari orang tua ya. Mungkin memang dari orang tua usahanya kerupuk gitu Mas. Atau ada referensi dari teman saudara Mas? Ceritanya bagaimana itu Mas? Jadi Awal mulanya bagaimana? awalnya tetap dari ini inisiatif saya sendiri karena saya kan sudah di orang tua itu kerja dari kecil Iya. ya. Jadi di pikiran saya itu ya kerja aja di pikirannya. Di samping emang kita juga harus jangan lupa mengabaikan ini ya, ibadah juga itu juga penting gitu loh. Tapi ya Jadi bukan istilahnya mohon maaf ya warisan dari orang tua usaha ini kerupuk ini. bukan. Oh, keren. Jadi itu tadi nggak punya modal sama sekali. Awal mulanya Mas. Iya, karena ceritanya gimana tuh karena saya awalnya? kan hidup di sana itu mungkin nggak umum seperti teman-teman yang lain. Masa mudanya itu mungkin 70% untuk seneng-seneng dan lain sebagainya. Kalau saya kerja, jadi kesehariannya itu sekolah, Oke. pulang sekolah, bantu orang tua kerja. Orang tua kerja. Oh, gitu Mas. Orang tua ini ya bertani Oh, sama petani. juga pedagang beras. Oke, Pedagang jadi beras. bukan basic pengusaha kerupuk. Tapi ada juga sih bapak saya itu orangnya kerja dan kerja. Jual kerupuk juga. Oh, jual kerupuk. Jual kerupuk juga. Tapi saya saat itu kan saya belum ngikutin. Tapi nggak fokus di kerupuk dong. Nggak kerupuk, ya. saya Jadi- lebih fokus di membantu yang jualan berasnya. Oke, lebih fokus di beras dan petani ya. Terus di kalau sana sore ya. juga mungkin seneng aja gabung dengan remaja musola, remaja masjid gitu. Wah, keren. Kalau sore. Iya, jadi dengan lepas bro ya. Jadi dengan itu saya juga kan istilahnya belajar ngaji, Siap. terus juga belajar seni baca Al-Qur'an. Luar biasa. Jadi akhirnya juga waktu dulu di Indramayu malah sering bukan nyanyi. Ya. Kalau nyanyi mah sudah sekitar tahun 95 baru nyanyi di Cirebon tapi di Ya. orkes Irama Ria, Irama Nada. Oke, di Itu. Cirebon ya. Bukan di Mungkin Tangling. basicnya juga banjarian gitu Mas ya. Hadra gitu Mas, banjari hadra gitu. Oh iya, Vokal ya? kalau di musola di masjidnya masjid itu. itu ya? Oke, Kalau di oke. sana mah namanya ini ya, apa namanya ya? Bukan hadra, banjari bukan. Sana Beda mah ya? namanya apa ya? Ada yang ngomong genjringan Oh, gitu loh. genjeringan istilah sana. Genjeringan. Siap, balik lagi ke perjalanan karir di usahanya, Iya. pengusahanya itu. Jadi di tahun berapa tadi? 99 ya? Tahun 97. 97 di usaha Bulan di usaha Agustus. kerupuknya ya? Mm-mm. Itu bagaimana Mas? Apakah mulus-mulus aja kah Mas? Modalnya seperti bisa diceritakan Mas? Seperti apa? Sangat luar biasa. Karena dari dasar ya, karena saya juga sadar saya juga berangkat hijrah ke Surabaya itu saya bawa uang 200.000. 200.000. Jadi kerupuk itu bawa satu truk itu tanpa modal istilahnya. 200.000 itu untuk biaya hidup di Surabaya atau modal untuk beli kerupuknya? Buat hidup di Surabaya. Oh, hidup di Surabayanya, Untuk kos oke. dua bulan. Itu kan sudah 180 ya. 180.000, Sebulannya. 90.000, Oke. 90.000 saat itu Siap. satu bulannya. Tapi Jadi bawa kerupuk dari Indramayu sisa satu truk. 20%. Iya, bawa kerupuk dari Indramayu satu truk. Oke, lanjut terus. Bawa kerupuk dari Indramayu itu satu truk itu berbagai macam ini Kerupuk. banyak pabrik yang saya ambil itu semuanya utang. Oke. Karena modal kepercayaan. Itu tadi
Kenapa banyak pabrik yang diutangi saya? Iya. Mau karena emang kehidupan saya emang di Indramayu, yaitu tadi sekolah, bantu orang tua dan ngaji. Itu Sorry, artinya yang utang itu pabriknya ke Mas Arya gitu? Atau Mas Arya yang utang? saya yang utang di pabrik lah. Mas Arya yang utang ke pabrik? Utang di pabrik, jadi kita datangi pabrik satu persatu yang Oke. kita objek kerupuknya ya datangi, terus alhamdulillah mereka juga support gitu. Terus nyampe sini uang 200.000 itu Ya. untuk kos Oke. 180, sisa 20.000. Saya bawa karyawan satu. Sejarah banget ini. Iya. Oke. Besoknya Mudah-mudahan buat makan, belum laku itu. Sama sekali belum laku. Ada yang laku juga kan. Kalau zaman dulu kan istilahnya masih sistem konsignasi ya. Jadi jualnya itu ke nitip. pabrik ya Mas ya? Sampai Mas ya? Enggak. Kerupuk itu dijual Saya ke pabrik? ambil ke pabrik, jual di sini kan di Surabaya di pasar-pasar tradisional. Oke, jadi ngutangnya Mas Arya itu Ke pabrik Indramayu. Dijuallah ke pasar-pasar di sini. Pasar-pasar. Oh. Nggak ada. Minggu pertama kan ada? Piye itu ceritanya Mas? Jadi Makannya- minggu pertama nggak ada itu kan 20.000 ya. Iya, betul. Biaya hidup di Surabaya saat Betul. itu sama apa namanya karyawan saya lah, gitu. Iya. Yang bantu-bantu. Oke. Karyawan satu. Jadi dimakan untuk 2 hari itu 20.000 habis ya. Sama kita juga buat bensin keliling, Siap. keliling buat parkir dan Oke. sebagainya. Untuk besok nggak ada uang. Besoknya udah habis. Tinggal Terus enggak iya? untuk sekitar untuk 2 hari kan. Oke. Nah untuk ketiga hari nggak ada uang. Nggak ada uang. Tinggal 2.000. Nah, terus Jadi piye Mas? puasa. Puasa luar biasa. Puasa. Kebetulan juga karyawan saya juga pertama itu orangnya juga rajin puasa. Jadi saya ikut Puasa juga. Puasa juga. Padahal puasa karena tidak ada uang Nggak emang ada gitu. uang, iya. Oke, terus lanjut Mas. Habis itu besoknya belum ada uang masuk juga. Jadi Iya. malam-malam kita bergerilya ke warung-warung kecil, Warung-warung kecil. gang-gang. Oke. Ada laku 1 kilo yaitu buat makan. Keren, Nah, keren. Itu di saat rumit gitu kan, udah 2 minggu saya belum transfer ke pabrik. Iya. Ayam ditanyakan, Ditagih. sudah bisa transfer nggak? Betul, ditagih. Boro-boro. Iya. Tapi ya saya kan namanya juga kita harus ini ya, harus meyakinkan. Oke. Jangan Tanggung jawab. Iya, tanggung ya, jawab sama dan pabrik. harus meyakinkan di sana bahwa sesusah apapun di sini saya nggak ceritakan karena Iya. takutnya kalau kesusahan yang begitu besar diceritakan nanti nggak percaya lagi. Oke. Tapi alhamdulillah pas dihantam moneter Iya. ya dunia ya. Oke. Tapi moneter membawa berkah buat saya Waktu itu. waktu itu. Jadi Siap. pabrik kan nggak pada produksi. Betul. Jadi kekosongan kerupuk. Jadi kerupuk saya laku. Alhamdulillah. Yang jamur-jamur, yang rusak-rusak, Ya. laku semua. Laku semua. Laku semua. Timbat semua. Padahal udah jamur ya. Iya. Oke. Karena emang saat itu kosong. Pasar perlu. Iya, iya. Terus akhirnya lama-lama dengan berjalannya waktu dapat pasar induk yang sangat menjanjikan. Jadi Siap. pasar induk itu pasar Pabean kalau di sini ya. Oh, pasar Pabean, Mas Induan. Jadi pasar Pabean itu alhamdulillah sekarang sudah didistribusikan Oke. hampir ke seluruh luar pulau Indonesia. Dari induk ini ya. Iya, dari Pasar induk Pabean ini Iya. yang supply Mas Arya. Iya. Luar Terus biasa. juga ada yang ke Malaysia juga. Tapi itu tadi kalau saya kan harus ingat sejarah ya. Betul, Karena Mas. sejarah bisa menerobos ke seluruh luar pulau di Indonesia itu lewat bos-bos yang ada di Iya. grosir-grosir yang ada di pasar induk di Pabean itu. Jadi sampai sekarang ya tetap saya ngirim tapi tetap lewat bos-bos. Bos-bos. Oke. Bos-bos. Dari awal Iya. pertama bawa kerupuk 1 truk Mas ya. Ya, itu kurang lebih berapa bulan habisnya itu Mas? Ditempuh berapa bulan? Ya nggak habis-habis pertama. Nggak bisa habis ya. Jadi berbulan-bulan waktu itu Mas ya. Berbulan-bulan. Oke, siap. Sekarang Mas. Kayaknya setelah menikah. Oke. Setelah menikah, saat itu kan belum nikah, masih bujang Betul. di Surabaya. 7 bulan saya masih luar biasa susahnya, tapi saat mungkin Allah ngasih jodoh ya, saatnya menikah aja. Karena Siap. kata orang tua, kalau udah saatnya menikah, walaupun keadaan sesusah apapun,
kalau saat ini kan nikah aja. Jadi saya bismillah diniati ibadah, nikah, dan akhirnya dengan setelah nikah alhamdulillah langsung rezeki banjir datang semua. Alhamdulillah gitu loh. Kerupuk juga jalan. Wow, luar biasa. Kurang lebih Mas sampai detik ini ya. Kalau yang awal itu bawa 1 truk itu berbulan-bulan habisnya. Nah, sekarang per bulan kira-kira sampai berapa truk habisnya, Mas? Alhamdulillah kalau sekarang sih perkembangannya untuk sebulan 24 awal ini 1 bulan bisa nyampe 5 truk. Weh, Bro, 5 truk, Bro. Kamu mau mandi kerupuk, Bro? 5 truk. Wow. Oke teman-teman ya, jadi bukan sekedar ini benar-benar orang multi talent dan sebagai inspirasi Raka, motivasi juga buat Raka dan mudah-mudahan motivasi buat Anda semuanya. Nah, selain artis dan juga pencipta lagu, Mas Arya juga pengusaha kerupuk. Nah, saya kasih bocoran kerupuknya seperti apa. Kebetulan bawa ke studio guys. Nah, ini ya. Ini kerupuk yang awal ya, yang best seller Mas Arya ya. Iya, best seller. Nih guys, udang bulan. Ya. Bulan. Ini udang bulan asli Indramayu guys ya. Tapi ini produksinya perusahaan kerupuk Indrasari. Oh, Indrasari. Ya, Indrasari termasuk Indramayu juga, Indramayu, bukan? iya. Atau masuk kecamatan Indrasari itu ya? Indrasari emang itu nama merek kerupuk. Oh, nama mereknya Indrasari asal Indramayu. Indramayu. Oke, ini Ini guys. best sellernya ini kerupuk kancing Indrasari. Oke. Seperti apa rasanya ya? Kita akan coba guys ya. Ini usahanya Mas Arya. Bismillahirrahmanirrahim. Renyah. Bro. Coba, Bro. Ada udang-udangnya. Jadi yang membedakan kerupuk Jawa Timur, kerupuk Sidoarjo dengan kerupuk Indramayu itu bedanya kalau kerupuk Indramayu empuk, keras dimakannya. Dan udangnya terasa banget. Terasa banget. Empuk. Wow, keren. Siap. Setelah sukses sampai saat ini menjadi pengusaha kerupuk udang ini Mas ya. Pernah nggak Mas dari pengusaha wedding yang berkolaborasi, bersinergi ya, atau yang di masyarakat lah untuk acara wedding, acara manten saya butuh kerupuk nih. Pernah nggak punya pesanan atau orderan seperti itu, Mas? Kalau dari owner wedding sih enggak ya, belum. Semoga ke depannya akan ada. Mudah-mudahan hadir di podcast Kupas Manten ini Mas ya. Pengusaha wedding, catering semua yang butuh kerupuk langsung Mas Arya ya. Tapi sih kalau yang kerupuk Indrasari, kerupuk putri Indrasari, nah sekarang ada terobosan kerupuk udang galak yang mungkin pangsa pasarnya kelas yang masyarakat umum. Oke. Jadi ini juga sudah lumayan booming di Surabaya dan di Madura. Tapi jangan salah, kalau orang Surabaya dan khususnya orang Madura kalau punya gawe, punya acara wedding itu kalau tidak makan kerupuknya kerupuk cap Indrasari, katanya kurang keren. Wih, Bro. Mantap, Bro, mantap. Luar biasa. Oke, Mas. Di kesempatan segmen yang terakhir ini, Mas, kalau misalkan ada calon manten, masyarakat Indonesia, teman-teman yang lain gitu Mas ya. Aduh, aku tertarik banget nih sama Mas Arya Dipangga. Artinya mau mengundang Mas Arya Dipangga sebagai artis ya, vokalis. Atau mungkin teman-teman, aku pengen dibikinin lagu nih sama Mas Arya Dipangga. Nah, cara nih piye Mas, bisa menghubungi di medsos, ada nggak Instagram kayak TikTok atau Facebook Mas, boleh disampaikan Mas? Untuk saya ini orangnya nggak terlalu di medsos sih, nggak terlalu banget ya. Jadi ada FB aktif, juga. Tapi nggak seberapa, ada tapi nggak seberapa aktif gitu maksudnya. FB ada yang bajak, Instagram juga ada yang bajak. Loh. Jadi ya paling untuk sekarang ya lewat WA sih, yang sekarang lewat WA. Jadi langsung aja. Jadi untuk Instagram sama WA sekarang masih proses di kalau yang pengembalian. FB sama Instagram lagi nanti proses pengembalian karena mau lebaran sama sehabis lebaran ini alhamdulillah ya kerupuknya rame, jadi belum ada kesempatan untuk bikin lagi gitu. Oke, berarti langsung di WA Mas ya? Di WA. Oke, berapa nomor WA-nya Mas Raka? Mas Arya.
Nomor WA saya 081 3571 550 40. Monggo untuk teman-teman dulu-dulu KB yang mau silaturahmi Mas yang mau ya berminat untuk mengundang saya untuk menghibur juga di acara wedding, di acara apapun lah gitu. Yes. Bisa diulang lagi Mas Arya, di nomor berapa Mas Arya? 081 3571 550 40. Wow, itu teman-teman ya, nomornya Mas Arya Dipangga yang mau mengundang Mas Arya untuk acara hajatan apapun, kemudian juga ingin menciptakan sebuah lagu yang keren, bisa bekerja sama, bersinergi, dan yang terakhir yang ingin ya order kerupuk yang sangat luar biasa, udang bulan dari Mas Arya, langsung aja ke nomor itu tadi. Mas Arya, makasih banyak atas waktunya Mas Arya. Sama-sama. Sehat selalu, sukses selalu. Mudah-mudahan tambah meroket karirnya dan usaha weddingnya. Dan yang terakhir, mudah-mudahan teman-teman mohon doa ya, udang bulan mudah-mudahan segera jadi sponsor dari podcast Ngupas Manten. Tepuk tangan bro. Ucapan adalah doa bro. Sekali lagi terima kasih banyak Mas. Sama-sama. Sukses selalu Mas ya. Ini ada yang pesan saya sampaikan kepada teman-teman yang di luaran sana ya. Jadi untuk teman-teman yang pernah mengalami mungkin bulian, misalnya dibully atau mungkin juga diejek. Oh siap, benar. Jangan putus asa. Karena kalau untuk saya, ejekan itu sebagai tombak untuk saya membuktikan bahwa saya bisa. Keren. Sebagai batu loncatan, ya, lebih semangat lagi. Iya. Luar Jadi biasa. jangan sampai ejekan itu menjadi kita ciut, kita down. Dari ejekan itu kita harus semangat, kita harus buktikan bahwa kita mampu. Wow, luar biasa. Oke, thank you Mas Arya. Sama-sama. Sukses selalu. Makasih mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya. Kita bisa main-main ke gudang kerupuk ya dari Mas Arya Dipangga. Dengan senang hati. Betul, kita bisa lebih spill, lebih jelas, lebih detail di sana ya. Kita sharing-sharing nanti. Siap, thank you Mas Arya. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.